Saya ratu dari segala ratu kegelapan. Saya datang bersama Ratu Ayu Losari untuk mengungkapkan kisah pedih kehidupan di Opmis, obrolan mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Ayu Losari dan malam hari ini di dalam Opmis, obrolan bisnis. Tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya akan mengungkap satu kisah, di mana kisah kehidupan ini yang penuh dengan suka, duka, pilu, dan juga mistis. Kali ini saya datang bersama Nyai Ratu Kegelapan dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini. Namanya siapa, Mbak? Rina. Halo Mbak Rina, selamat datang di Opmis. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah Baik, sehat ya Mbak ya? Oke. Mbak Rina itu datang ke tempat saya ke sini mau menceritakan tentang kehidupan Mbak Rina ya. Dimana dulu klien kita ini memiliki kisah pilu, dimana beliau memiliki pernikahan yang sangat kalau dibilang itu sangat complicated ya, dan kemudian sampai dengan terjadinya huru-hara dan akhirnya menewaskan atau meninggalnya sang suami. Dan seperti apa kisahnya pemirsa, kita langsung aja ungkap bersama narasumber kita, Mbak Rina. Silakan bisa diceritakan mengenai peristiwanya, apa yang Mbak sampaikan dan ceritakan di Opmis. Ya, awal pernikahan saya itu sangat-sangat menyedihkan. Saya tidak direstui sama orang tua saya, dan bawaan seserahan almarhum itu dibuang-buangin sama orang tua saya karena nggak direstukan. Nah, setelah itu saya udah menikah, saya punya anak lah. Anak pertama itu sekitar 1 bulan dia pulang kerja, keadaan pulang kerja, dia membeli mie ayam, ditabraklah mie ayam dengan orang lain. Dia tidak terima, mie ayamnya itu pecah, dia ngobrol lah dengan orang lain itu. Dia ngambil lah senjata itu botol kecap, botol kecap itu. Ngobrol-ngobrol, dia ngomongnya sih pengen keluar, nggak taunya itu kepala orang itu dipecahin. Kepala itu orang dipecahin, lah dia lagi Uber sama polisi. Itu saya keadaan anak baru 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Itu pernikahan keberapa? Berapa tahun? Setahun. 1 tahun. Pernikahan 1 tahun. Nah, setelah itu dia meninggal. Habis meninggal, ketiga harinya. Udah ketiga hari, 7 harinya, ya kan? 7 hari. Habis 7 hari itu, saya nggak tahu kalau di pemakaman itu dia katanya nangis. Kata marbot masjid tuh, kok kayak ada yang nangis, katanya diparanin lah tuh sama marbot itu. Nggak tahunya katanya kuburan baru, katanya diparanin lah ke tempat lokasi rumahnya. Ini siapa katanya yang meninggal, namanya si Ari katanya. Oh iya, kenapa? Dia di kuburan dia minta tolong katanya begitu. Saya nggak tahu katanya dia minta tolongnya apa katanya. Udah setelah itu emang saya pengen nyunatin anak saya lah gitu. Sebelum nyunatin, saya pulang kerja malamnya tuh, kejadian malamnya itu saya pulang kerja. Kalau kata anak saya, mama udah tidur gitu. Belum, emang ada apa? Enggak kenapa-napa. Saya nengok lagi ke anak saya, udah tidur. Pas saya ngomong, astagfirullahaladzim, kenapa lu datang Simon? Kata saya begitu. Jadi anak saya berwujud muka almarhum, bener-bener almarhum itu. Ya Allah, Simon, gua itu takut, lu itu udah beda alam, kata saya begitu ya.
Saya minta lah merotol di situ ya. Ini beneran Simon gak sih yang tadi yang gua lihat? Tapi emang bener-bener percis banget itu mukanya, muka almarhum. Nah udah begitu, besok harinya kan saya cerita sama tetangga. Emang lu nggak tahu katanya, kemarin itu aqua malam itu juga katanya. Aqua gelas kalau dilempar sama orang pasti pecah. Ya, ini kok enggak katanya. Dia, oh jangan-jangan almarhum pengen minum kali. Lagi masa sakitnya dia kan minta air mulu tuh ke tetangga. Oh tuh, nah pas itu kok nggak ada, kok pecah, nggak pecah ya kan? Abis nggak pecah itu Airnya habis atau masih? nggak, masih utuh, Masih utuh. masih utuh. Tapi posisi tuh aqua gelas kan pecah kan? Ya ini enggak. Udah begitu, besokannya tetangga ngeliat lagi. Rin, gua kemarin ngeliat katanya almarhum gimana? Itu biasa dia ngopi di situ. Katanya. Orang udah nggak ada. Apaan sih? Masih ada, emang biasa minta kopi sama gula kan? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kenapa Nyai? Apa? Masa sih? Coba Nyai dipersilahkan duduk dulu Nyai. Tolong ambil itu. Mbak, ya antigen. Semprotin. Nyai, bangun Nyai. Bangun. Ya Allah, subhanallah. Kan tadi saya kemasukan ya? Iya. Pakai antigen ini? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini buat saya ini Ratu. Boleh buat jaga-jaga, tapi jangan kesurupan lagi ya. Enggak, saya semprot udah biasa kan kesurupan. Ya udah, jadi udah sadar kan? Alhamdulillah. Jadi apa kalau kesurupan? Pakai antigen 1 Ayu Losari. Kalau beli di mana? Di sini. Silakan Pak Simon dampingin istri Anda. Nyai, biasa sepertinya kita akan bermediasi dengan suaminya Kak Rina. Mungkin Kak Rina bisa tanyakan langsung kepada suami kakak. Barangkali mungkin ada sesuatu hal pesan yang beliau belum tersampaikan pada kakak, atau kakak mau menyampaikan sesuatu kepada beliau supaya nanti beliau bisa tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Simon. Bapak, di sini saya Ratu Ayu, dan di sini di samping saya ada istri Bapak, Rina. Saya mendengar tentang kematian Bapak dari istri Bapak, dan malam ini di studio saya, apakah Bapak ada yang mau disampaikan kepada istri Bapak? Silakan. Silakan. Jaga ketinggalan kita. Jaga ketinggalan kita. Jangan terlantarkan ketinggalan kita. Maafin Mama. Maafin Mama. Rina, mungkin ada yang mau disampaikan kepada almarhum? Ya, dia tenang di sono ya, jangan ganggu anak yang Rina udah maafin ayah. Udah ikhlas. Ayah bisa memang sudah maafin. Jangan tinggalin kamu. Jangan bawa anak saya. Ada
Bapak Simon, ada lagi yang mau disampaikan kepada istri Bapak? Tidak ada? Kalau begitu kita untuk penyempurnaan arwah beliau, mari kita bacakan akad dengan bersama. Ya Bapak Simon, saya persilahkan Bapak untuk keluar dan kami berdua akan menyempurnakan arwah bangsa ya. Tinggallah dengan tenang di alam sana dan doakan juga anak istri yang di sini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kedamaian untuk Bapak Simon. Jalannya. Ya. Nyai. 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 Dah. Kontrol, Nyai. Gimana Nyai tadi? Apa yang dirasakan Nyai ketika Bapak Simon datang? Saya lihat di sini. Lalu? Aromanya. Baunya bau kapur, kapur, Kapur? kapur barus. Kapur bagus. Tuh. Lihatin istrinya. Terus? Menurut Nyai, kenapa beliau arwahnya tidak tenang? Mungkin semasa hidupnya dia suka menyakiti istri dan anaknya. Ada penyesalan? Mungkin ada penyesalan setelah dia sakit, dia tidak bisa mengungkapkan. Setahu Nyai. Kalian tidak ingat. Insyaallah. Oke Nyai, sebaiknya kita supaya ada kedamaian untuk almarhum, kita bacakan Al-Fatihah ya. Dan untuk penyempurnaan beliau, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Simon Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mungkin Karina ada lagi yang mau disampaikan atau dituntas. Jadi itu kalau di dapur itu suka ada suara kuntilanak. Karena kan dapur saya itu gak ada atapnya, langsung wangi. Oh gitu, kan udah jebol, rumah udah tua. Setiap saya pulang kerja itu pasti ada suara-suara kuntilanak di situ. Di situ kuntilanak, entar cewek, kalau kata orang mah entar lelaki itu. Suka ada yang iseng aja gitu. Kuntilanak. Besokannya lagi ngetok-ngetok jendela, dilihat itu nggak ada. Nah kata saya, udah ya, anaknya itu udah berarti udah bahagia, jangan suka ganggu. Nanti anaknya itu dengan ketakutannya sama ayahnya sendiri. Anaknya itu juga pernah lihat, mama itu ayah ada di depan katanya, yang kecil, yang nomor 3. Nomor 3. Itu ayah katanya lagi nyengir-nyengir mah katanya sama aku. Apaan sih dek? Iya katanya, ayah kan biasa duduk di situ mah, kata itu tuh katanya lagi ngeliatin aku. Astagfirullahaladzim dek, jangan macam-macam. Enggak mak, kata tutup aja pintunya, ayahnya lagi nggak mau pergi kata gitu. Emang iya deh katanya, tapi ayah nggak ngomong. Kan udah 5 tahun tuh anak saya yang kecil, Perempuan? cowok semua anak saya, nggak ada perempuannya. Mama, kenapa sih, kata yang kecil, kenapa sih ayah selalu ngikutin aku mulu, kata gitu. Emang ada di mana, katanya. Itu ayah kan biasanya masak, ini wanginya enak banget, kata begitu. Selama 18 tahun dia yang masak kan, Ya. berumah tangga itu dia mulai masak. Masak, iya aku jadi pengen masakan ayah mak, tapi itu ayah lagi masak, tapi apa yang dimasak mak, begitu. Emang dek, enggak ada yang masak, ada mama, itu ayah di situ. Saya merinding kan, astagfirullahaladzim dedek, gini kan udah mau maghrib. Emang iya mau maghrib,
Udah mak katanya, biarin katanya, ayo lagi masak mie kali katanya, orang nggak ada katanya, air doang gitu. Atau mungkin kalau dari rentetan cerita kakak tadi, boleh aku simpulin bahwasanya sepertinya kepergian almarhum itu ada sesuatu hal yang belum selesai. Mungkin Ya. Dan kalau aku lihat ada satu pesan yang belum disampaikan oleh almarhum dan tadi sudah disampaikan oleh Nyai Goib. Kemudian tadi juga kalau dari prosesi pemakamannya saya lihat ada sesuatu hal yang memang belum kakak lakukan nih. Pasti kakak lupa karena biasanya kalau saya lihat beliau ini semacam kehausan doa. Kemudian juga kalau di Jawa biasanya ketika 7 harinya kita yasinan biasanya kan ada air ya, air itu dikendi, kemudian ada air apa namanya kayak bunga saman, kemudian yang sudah dibacain yasinan beliau baru disiramkan ke beliau supaya beliau itu senang. Kalau saya lihat prosesi itu juga belum dilakukan. Belum ya? Belum sama sekali. Itu kenapa tadi almarhum datang dan selalu menghantui keluarga. Artinya memang saat ini posisi almarhum adalah masih belum tenang, belum damai, sebab dari prosesi pemakaman juga belum sempurna kalau menurut saya. Jadi nanti setelah kakak pulang dari sini, kakak bisa melakukan prosesi untuk melengkapi pemakamannya agar beliau lebih tenang. Nanti paling kakak bisa sediakan satu kendi ya, biasa ada kendi, kemudian nanti tembang taman, kemudian dibacakan yasin. Mungkin bisa kalau misalnya kakak nggak mampu, bisa kakak sendiri atau keluarga yang terdekat untuk bacakan yasin bersama. Kemudian airnya itu bisa disiramkan di makamnya almarhum. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu ya Nyai, nanti di sekolah. Laksanakan. Ada lagi yang mau disampaikan kakak? Badannya banyak banget, topinya. Ya, mungkin almarhum itu yang belum kesampaian itu pengen beliin anaknya motor. Tuh, Bisa jadi itu juga. ntar ya nak, ayah bakalan beliin kalau rumah laku. Sampai sekarang rumah nggak laku, 2 jam ya tuh. Ya mudah-mudahan nanti pulang dari sini ada lagi, nanti kakak bisa nabung untuk mewujudkan impian dari almarhum ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Nyai ya. Iya. Oke, kakak yang sabar, jangan lupa doakan suami juga, biar bagaimanapun beliau adalah suami ya, terlepas dari masalah apapun dengan kakak, dengan hubungan kakak dengan beliau dan mertua ya, dan juga keluarga, tetap beliau adalah suami. Nah itu juga dari mertua almarhum udah meninggal juga, itu ngingetinnya ke saya, ngingetinnya itu, Rin tolong jagain ya anak bapak kayak si Jaya, si Lisa. Kenapa kok di mimpinya selalu almarhum mertua mulu yang lelaki, kenapa selalu saya mimpiin, kenapa bukan anak-anaknya, kata saya begitu, kan saya cuma mantu. Ya ada apa juga katanya, Marina doang yang bisa katanya. Astagfirullahaladzim, saya cuma mantu pak, nggak bisa apa-apa. Liatin katanya, liatin adik-adiknya. Itu selalu mimpi itu almarhum mertua, selalu ngomongnya begitu mulu. Masih ada si Jaya, nggak bisa katanya, nggak bisa dijaga omongannya kalau Jaya. Kalau situ katanya masih bisa. Nah tapi kalau saya perhatiin, kalau saya ngejelasin sama adik-adik ipar, itu nggak terima sama saya. Lu siapa? Lu bukan siapa-siapa gua lagi. Saya jadi udah nggak dianggap sama keluarga. Jadi ya udahlah, emang saya udah memberikan ini siapa-siapa lagi, tapi ya saya tetap saya menjaga, saya liatin satu persatu jadi gitu. Karena kakak orang baik, kakak mendapatkan amanah, biar bagaimanapun walaupun tidak bisa membantu banyak, setidaknya kakak memberikan perhatian. Dan itulah, tetaplah berbuat baik apapun yang terjadi pada kita. Ya, mudah-mudahan kakak mendapat lebih lagi dan akan banyak kebaikan yang akan terjadi. Nyai, dari sebelum tadi kisah dari Kak Rina, apa yang Nyai ambil kesimpulan? Kesimpulannya Lina banyak banget pilih Al-Fatihah buat suami, buat mertua. Sepertinya mertua Lina memang baik
ada anggapannya itu baik. Orang baik. Separah apapun anaknya, tapi Rina masih menerima. Iya. Tidak ada orang seperti Rina yang mau menerima apapun kejahatan atau kejahatan suami. Hanya Rina aja pun mertua tahu Rina. Jadi semua dipikir sama Rina. Walaupun Rina di hari ini belum dikasih rezeki masih dikasih, insya Allah Allah akan angkat derajat Rina. Amin, ya Allah, amin. Dah. Oke, pemirsa Obemis, demikian tadi kisah kehidupan dari Kak Rina yang pastinya tadi kita saksikan banyak penahan hawa, tangis, tawa, dan juga kesedihan yang pilu. Tapi biar bagaimanapun, inilah kehidupan, kita harus tetap jalani apapun yang terjadi. Kehidupan ini adalah untuk kita belajar. Setiap hari kita belajar untuk menjadi baik ke depannya, untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Saya Dalit Ratu Ayu. Saya Rina. Saya Nyiratu ke-8. Sampai jumpa lagi di Odemis berikutnya.